episode padang gurun, di mana mereka harus melewati padang gurun yang sulit, yang kering dan menguji hati. Yang nanti kita akan lihat sepanjang mereka mengarungi padang gurun ini selalu keluar terekspresikan dengan komplain, dengan bersungut-sungut. Ketika semua yang mereka harapkan tidak terjadi, tidak berjalan sesuai keinginan, mereka akan komplain, mereka akan bersungut-sungut. Mulai dari apa? Mulai dari tidak ada makanan, dan di sini tadi kita baca tidak ada air, dan nanti setiap kali ada masalah mereka keluarnya langsung adalah bersungut-sungut. Nah, kita ingin melihat padang gurun memang cerita tentang bagaimana umat Tuhan bersungut-sungut. Tetapi sekaligus juga kita ingin melihat di sini adalah salah satu episode di mana Tuhan begitu sabar menghadapi bangsa yang begitu tegar tengkuk, yang begitu bersungut-sungut. Mulut mereka yang tadinya dipakai untuk memuji Tuhan, ketika mereka melihat tulah demi tulah, ketika mereka dibebaskan, mereka langsung penuh dengan ucapan syukur. Tetapi sekarang mulut yang sama dipakai untuk bersungut-sungut ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah saudara, kita perlu bertanya terlebih dahulu ya, kenapa ya perlu ada episode padang gurun? Kenapa nggak langsung Tuhan zap mereka, atau Tuhan langsung transport mereka langsung masuk ke dalam tanah perjanjian? Kenapa harus ada momen-momen yang penuh dengan ujian, penuh dengan tekanan yang berat dan sulit? Kenapa enggak seperti penjahat ya? Penjahat di samping salib Tuhan Yesus, dia bertobat, dia terima Tuhan Yesus, langsung hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kenapa enggak langsung aja gitu? Kenapa harus lewatin masa-masa demikian? Nah, saya percaya saudara, karena bangsa Israel perlu dilatih. Perlu dilatih untuk apa? Perlu dilatih untuk belajar bergantung kepada Tuhan. Belajar untuk melihat banyak hal yang harus dimurnikan di dalam iman mereka, di dalam kehidupan hati mereka. Belajar bergantung kepada Tuhan ketika tidak ada makanan, tidak ada minuman. Mereka harus belajar bergantung, meminta kepada Tuhan. Belajar percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan tentunya belajar mengenal Tuhan. Mereka sudah melihat Tuhan yang maha kuasa, tetapi mereka mesti belajar melihat Tuhan yang maha peduli. Bukan hanya maha kuasa, tetapi juga maha peduli, bisa dipercaya untuk hal-hal yang sehari-hari yang sangat mereka butuhkan. Nah saudara, saya percaya yang suka komplain bukan hanya bangsa Israel ya, tapi setiap kita. Kata menurut survei, setiap kita manusia komplain setiap setengah jam. Itu yang normal. Kalau yang tidak normal mungkin setiap 10 menit gitu ya. Kita bisa komplain untuk segala hal, banyak hal yang lain. Coba saudara dari bangun pagi sampai duduk di sini, sudah ada komplain belum? Sepanjang perjalanan, sepanjang bangun, sudah ada komplain belum Bapak Ibu? Coba saya tanya Pak Cahyono ya. Pak Cahyono nggak perlu mic soalnya bisa langsung menjawab. Biasanya apa sih Pak yang paling sering dikomplain di dalam yang terjadi di dalam hidup? Biasa paling sering istri komplain apa? Karena suami kegemukan. Oke. Kalau suaminya komplainnya biasa tentang apa kalau suami? Kalau Pak Cahyono sendiri? Oh, dandannya lama ya. Jadi kita sering komplain untuk hal-hal yang ya baik yang remeh-temeh sampai kepada hal-hal yang besar ya. Nah, Israel komplain kenapa? Karena apa yang mereka harapkan tidak sesuai kenyataan. Seringkali kan kita komplain karena apa yang kita sudah harapkan ternyata tidak terjadi. Atau yang kita inginkan kita tidak dapatkan. Kita mungkin bisa mulai membayangkan bangsa Israel dijanjikan ya, pergi ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Ketika keluar, mana susunya, mana madunya? Gak ada, padang gurun. Jangankan susu dan madu, air pun gak ada gitu ya.
Dan ada air, dikatakan apa di sini? Mereka sampai kepada air, mereka sudah berharap-harap dapat air yang melegakan, tapi ternyata airnya dikatakan pahit. Wah, ini udah bikin senyo ya, sudah nggak dapat air. Kalaupun dapat air, airnya pahit. Nah, ini bagaimana ya Tuhan? Tuhan nih bisa belah laut merah, tapi sekarang nggak bisa kasih air. Ini gimana Tuhan? Tuhan kan sudah pimpin ya dari hari pertama lewat tiang awan dan tiang api gitu. Nah sekarang kok pimpinnya ke air yang pahit? Ini GPS-nya Tuhan error atau apa ya? Kenapa Tuhan nggak bisa pimpin ke air yang benar gitu? Kenapa harus pimpin ke air yang pahit? Nah, jadi saudara, kalau kita mencoba menelaah ya, kita mungkin bisa sangat bersimpati ya. Kita mungkin bisa ngangguk-ngangguk juga. Ya wajar lah ya, orang Israel ini komplain, bersungut-sungut, kan manusiawi ya. Kalau kita nggak dapat makanan, kita nggak dapat minuman, maka ya kita komplain. Jadi enggak salah ya saudara. Enggak salah untuk menyampaikan kekhawatiran mereka, tapi nanti kita akan coba lihat yang menjadi masalah apa. Yang menjadi masalah adalah isi hati mereka yang pahit. Jadi kenapa Tuhan kasih air yang pahit? Supaya dari lewat air yang pahit akan dinyatakan ada yang lebih pahit daripada air pahit itu. Yaitu apa? Hati mereka yang pahit. Jadi saudara, pertama-tama mungkin kita perlu disclaimer ya, bukan berarti orang Kristen tidak boleh mengeluh. Karena mengeluh nanti akan ada tempatnya ya. Akan banyak perbaikan-perbaikan yang terjadi karena ada orang-orang yang mengeluh. Karena situasi yang tidak baik, perlu perbaikan, perlu ada lebih baik. Kalau orang Kristen tidak boleh mengeluh, maka saudara tidak boleh hubungin hotline keluhan ya. Di sini setiap produk kan ada hotline keluhan ya. Nah, berarti kan setiap kali kita ada hal yang tidak benar, kita ingin perbaiki, kan kita belajar untuk telepon hotline untuk memberikan feedback. Nah, tapi kita harus bedakan antara mengeluh, keluhan yang valid, dengan murmuring atau grumbling, atau kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai merengek-rengek, bersungut-sungut ya. Jadi saudara, kita mesti bedakan antara dua hal ya. Kita melihat juga di Kisah Para Rasul 7 ketika dikatakan kepada janda-janda apa yang menjadi bagian mereka diabaikan, mereka mengeluh dan keluhan mereka didengarkan oleh para rasul dan mereka mengangkat diaken-diaken. Jadi keluhan itu baik gitu ya, bisa ditangani dengan baik, bisa menjadi pelayanan yang lebih luas lagi. Jadi bukan masalah mengeluhnya, mengeluh itu sendiri tidak salah saudara. Tapi yang sedang ditegur di sini adalah bukan tentang tidak boleh mengeluh, tetapi keluhan yang sudah menjadi murmuring, grumbling, merengek-rengek, bersungut-sungut. Nah merengek-rengek itu kan kita sering identikan dengan anak-anak ya. Anak-anak yang guling-guling di lantai karena minta mainan, minta coklat, minta es krim gak dikasih sama mamanya, lalu mulai merengek-rengek terus sama mamanya sepanjang jalan di supermarket, terus minta rengek-rengek sampai mamanya gak tahan. Lalu tetap gak dikasih, dia akan guling-guling di lantai. Nah ini yang menjadi masalah di sini saudara. Ketika murmuring, grumbling, whining itu menjadi tanda dari ketidakdewasaan, kekanak-kanakan, rohani yang kekanak-kanakan. Jadi problemnya bukan masalah komplain sekali lagi. Karena kalau kita tidak boleh komplain, maka mari kita buang kitab Mazmur kita. Karena kitab Mazmur penuh dengan komplain kan ya, penuh dengan keluh kesah. Dan memang ada Mazmur ratapan, Mazmur yang penuh dengan keluhan. Oh Tuhan, kenapa Engkau lama sekali bertindak? Oh Tuhan, kenapa orang ini begini, kenapa begini? Itu kan penuh dengan keluhan gitu. Jadi bukan masalah komplainnya. Kitab Mazmur sendiri penuh dengan sungut-sungut. Di Kisah Para Rasul juga ada komplain tadi gitu ya. Dan pengangkatan diaken muncul karena
Ya, karena ada komplain dari ibu-ibu yang komplain yang bagian diakonianya tidak ditangani dengan baik, tapi menjadi satu pelayanan yang sangat baik sampai sekarang. Kita bersyukur ada mama-mama, emak-emak yang komplain, makanya sekarang kita ada diaken di dalam gereja. Masalahnya yang menjadi masalah yang kita ingin lihat di dalam Keluaran 15 ini adalah sungut-sungut mereka berasal dari kepahitan hati mereka. Dan Tuhan mau menyatakan satu hal yang lebih besar, yaitu ada belas kasihan Tuhan bahkan kepada mereka yang begitu bersungut-sungut. Saudara nanti lihat, mulai dari marah, mulai dari mana, mulai dari problem-problem tersebut, tidak sekalipun Tuhan menghukum. Ya, di sini sekali lagi di awal Tuhan begitu panjang sabar, begitu kita bisa bilang sumbunya panjang ya. Saudara kalau menghadapi anak-anak yang bersungut-sungut, wah mak-mak sumbu pendek udah meledak duluan gitu. Tapi ini Tuhan sumbunya sangat panjang, begitu sabar menghadapi bangsa Israel yang terus bersungut-sungut terus menerus. Tidak ada hukuman, tidak ada teguran di dalam beberapa event ini karena ingin mau bilang ya, Tuhan berkata jangan grumble kepada Tuhan karena Tuhan sedang berusaha mendidik mereka dan lewat kesulitan ini Tuhan ingin mereka coba lihat, kamu tuh nggak bisa lihat satu hal, kamu hanya bisa lihat air yang pahit, tapi Tuhan sengaja kasih air pahit ini untuk apa? Supaya kamu bisa lihat sesuatu yang tidak terlihat, yaitu apa? Hati yang pahit. Nah ini yang Tuhan sedang ingin rubah, ini yang Tuhan sedang ingin proses dari bangsa Israel. Mereka harus melewati satu mata kuliah. Satu mata kuliah apa? The Art of Contentment. Belajar berpuas, belajar berserah kepada Tuhan di dalam masa-masa yang sulit tersebut. Nah ini yang kita juga ingin sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Karena kita semua ini by nature susah untuk be content, untuk puas, untuk bisa ya be contented di dalam hidup ini. Nah, kita coba mau lihat sebentar tentang apa sih definisi dari grumbling ya, bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu pada dasarnya itu apa saudara? Bersungut-sungut bukan hanya apa yang keluar dari mulut kita, tapi Alkitab kan menyatakan apa yang keluar dari mulut kita berasal dari dalam hati kita. Nah ini yang kita ingin coba lihat, apa sih ekspresi yang keluar muncul dari kata-kata yang tajam, kata-kata yang pedas gitu ya. Terlihat dari apa yang ada di dalam hati, yaitu pemberontakan. Pemberontakan melawan Tuhan. Nah kita ingin tanya, memberontak kenapa? Karena manusia yang tidak puas itu tidak bisa menerima apa yang dia sudah miliki sekarang. Ini yang menyebabkan manusia tidak bisa konten. Walaupun sudah Tuhan kasih, Tuhan sudah memberikan, orang itu sudah punya banyak, tapi dia tidak bisa menerima, bersyukur. Saudara teringat cerita tentang Naboth, kebun anggur Naboth, Raja Ahab. Ini raja ya saudara, raja yang sudah punya semua. Dia mau apapun dia bisa miliki. Tapi dia Raja Ahab ini masih pengen ada kebun anggur Naboth di sebelah. Supaya kebun anggurnya itu dia mau jadikan kebun sayur dia gitu ya. Jadi nanti dia mau masak kangkung, dia mau makan selada, tinggal ambil di kebun sebelah gitu. Ya ini ya. Tapi waktu itu adalah yang namanya tanah itu warisan, tidak boleh dijual ke luar. Maka Naboth berkata nggak bisa, walaupun tuan raja, tuan ingin, saya nggak bisa jual karena ini menurut hukum Tuhan tidak boleh diserahkan gitu. Wah, Ahab akhirnya mengambil jalan yang nanti ya harus membunuh Naboth demi kebun anggurnya. Saudara, ini raja yang sudah punya segalanya ya, tetap tidak puas saudara, tetap ingin kebun anggur sebelah. Seakan-akan betul ya, kebun sebelah selalu lebih hijau. Nah, memberontak karena apa? Memberontak karena tidak bisa menerima situasi atau pengaturan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau tadi kan nggak bisa puas atas apa yang kita miliki, kalau ini nggak bisa puas atas apa yang Tuhan aturkan dalam hidup ini.
Saudara ingat Rahel yang menolak dihiburkan oleh suaminya, yang dia Rahel ini tidak bisa punya anak, lalu dia lihat kakaknya keluar anak terus, lalu dia berkata ya, aku pokoknya beri aku anak atau aku mati. Nah itu, dia nggak bisa terima bahwa dirinya itu mandul, dia nggak bisa terima bahwa dirinya itu nggak bisa punya anak seperti kakaknya. Maka dia bersungut-sungut dan dia menolak dihiburkan. Pokoknya aku maunya gini, aku nggak mau Tuhan ngatur-ngatur hidupku seperti apa. Jadi kita bisa berkata ya, ini hati yang tidak konten, hati yang nggak puas apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan aturkan. Maka kalau kita coba balikan definisi contentment itu apa Bapak Ibu? Kalau begitu adalah contentment adalah hati yang tenang berserah atas apa yang Tuhan aturkan, atas apa yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Dan kalau kita pahami dengan benar, contentment itu tidak berhalangan dengan ambisi. Bukan berarti terima aja ya, nerimo aja apapun gitu. Jadi kita nggak usah berambisi, kita nggak usah berjuang, kita nggak usah mengubah keadaan. Bukan saudara. Itu bukan itu yang dimaksudkan. Karena yang namanya contentment itu bukan, pertama, bukan puas gini aja tanpa ambisi. Di Pemuda Kelapa Gading waktu itu kan kita sedang pelayanan kepada beberapa pemulung ya. Lalu mencoba tanya, kenapa anak-anak ini kok ikut papa mamanya mulung kemana-mana gitu. Kenapa anaknya nggak sekolah aja, kan sekolah gratis gitu ya. Lalu kita coba pendekatan, tanya, masuk ke dalam komunitasnya. Lalu kita baru dapat ke satu mentalitas di dalam kampung. Ternyata mereka ada satu perkampungan ya, kampung pemulung ya. Dan ya itu, kenapa anaknya nggak sekolah? Ya nggak apa-apa. Daripada sekolah lama-lama, mendingan langsung ikut kami aja, langsung dapat uang gitu. Langsung ada orang yang kasih uang, langsung dapat uang gitu. Jadi anak-anak nanti ikut papa mama mulung aja. Jadi makanya itu bisa turun temurun ya. Jadi nggak ada pikiran untuk anak ini nanti nasibnya akan lebih baik, bisa jadi insinyur, bisa jadi apa. Nggak apa-apa, saya mulung, anak saya nanti juga mulung aja gitu. Nah ini ya. Yang namanya contentment bukan puas tanpa ambisi gitu. Karena Tuhan Yesus juga tegur kan ya 12 murid ya. Sampai berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian, angkatan yang tidak percaya ini. Tuhan kan gak bisa berkata ya 12 murid kalian memang gak bisa apa-apa ya sudahlah terima saja. Enggak. Tuhan Yesus tegur mereka. Dan kita lihat juga Rasul Paulus itu seorang rasul yang penuh ambisi ya. Aku ingin sampai ke ujung bumi. Aku pengen mengabarkan Injil sampai ke Roma, bahkan sampai ke Spanyol, ujung dunia saat itu. Dia nggak puas cuman ya sudah pelayanan di Yerusalem, pelayanan di Efesus. Enggak, dia punya ambisi yang besar. Jadi contentment bukan berarti tanpa ambisi. Yang kedua juga, yang namanya contentment itu bukan berarti stoik. Saudara, sekarang kan banyak ya buku-buku stoik yang sedang dijual di Gramedia, yang artinya nerima keadaan, tidak terpengaruh oleh situasi yang di luar, pokoknya terima aja gitu. Saudara, kemarin saya membacakan Alkitab tentang duri dalam dagingnya Paulus di khotbah anak-anak gitu. Dan di sini kan kita bisa belajar ya, Paulus sendiri pun minta ya, Tuhan kalau boleh duri dalam daging ini dicabut. Dia minta sampai 3 kali sampai Tuhan berkata cukup kasih karuniaku bagimu Paulus. Nah di sini kita bisa lihat bahwa Paulus nggak nerimo aja ya bersyukur ya Tuhan untuk duri dalam daging aku. Enggak saudara, dia enggak nyaman, dia minta duri dalam daging ini dicabut gitu. Dan para rasul juga kan ketika lihat janda-janda yang itu diabaikan, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Tuhan untuk melayani meja. Maka dari sini pun kita bisa lihat. Lalu yang berikutnya ya saudara, kita ingin coba lihat lebih lanjut lagi bagaimana kalau begitu kita belajar
the art of contentment, belajar berpuas mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya akan bacakan tiga ayat dari Filipi 4 ayat 11 sampai 13 ya. Ini adalah ayat ketika Rasul Paulus menjelaskan tentang the art of contentment. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini adalah ayat yang sangat berbicara dengan direct tentang the art of contentment ya, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, kita perlu belajar saudara untuk art of contentment. Kenapa? Karena untuk bergumul, untuk bersungut-sungut, untuk komplain kita tidak perlu belajar. It is so natural. Itu begitu otomatis, ketika kita panas kita komplain, ketika mobil kita diseruduk kita komplain, kita marah. Kita tidak perlu belajar bagaimana menjadi tidak puas, pemarah, nggak tahu terima kasih. Ya kan ya, anak kecil itu untuk diajari ngomong terima kasih aja, kita papa mama sampai bebusa ya, ngomong thank you, bilang terima kasih kalau terima barang. Itu aja harus diajarin terus menerus. Seringkali tetap anak itu lupa, lupa lagi untuk nggak menggerutu. Tapi saudara di sini, yang namanya the art of contentment tidak bisa dimiliki tanpa kita tidak belajar. Jadi ini yang namanya ya hal yang sulit. Hal yang sulit itu memang perlu belajar, dan salah satu pelajaran paling sulit di dalam sekolah itu bukan fisika, bukan aritmatika, bukan trigonometri. Hal yang paling sulit adalah mengajar anak punya the art of contentment di dalam hati. Bukankah kita akan sangat susah ya melihat anak yang bisa bersyukur dalam segala hal, bisa tahu menempatkan diri dalam segala hal. Ini lesson yang sangat susah, bukan hanya buat anak-anak, ternyata juga buat kita orang dewasa. Dan bahkan bukan cuma kita orang dewasa, malaikat pun juga gagal dalam hal ini. Saudara, dikatakan para malaikat jatuh, kenapa? Padahal malaikat diciptakan sangat mulia ya, sangat mulia, tapi jatuh kenapa saudara? Kalau kita mengutip kitab Yudas 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan demikian. Karena mereka tidak taat kepada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Mereka tidak taat karena mereka meninggalkan tempat kediaman. Mereka nggak puas, sudah dikasih Tuhan tempat paling mulia pun mereka pengen menjadi Tuhan. Itulah kejatuhan malaikat, itulah setan yang sudah diciptakan paling mulia pun tetap tidak merasa puas, tetap ingin lebih lagi. Demikian juga Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kurang apa di dalam Taman Eden? Tidak kekurangan suatu pun. Dikatakan mereka diciptakan dalam kelimpahan, semua boleh makan, cuman satu yang tidak boleh saudara. Tapi yang satu ini pun membuat Adam dan Hawa tidak konten. Mereka pengen melanggar, menjadi seperti Allah, mengambil buah terlarang. Jadi saudara, kalau kita udah lihat demikian, malaikat aja jatuh, Adam dan Hawa aja di dalam kondisi paling ideal Taman Eden juga bisa jatuh. Apalagi kita di dalam dunia yang sangat tidak ideal. Maka kita di dalam dunia ini yang penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan kesulitan ekonomi, penuh dengan yang namanya juga dosa dari orang-orang sekitar kita, maka pasti kita mengalami satu hal yang sangat susah untuk belajar mencukupkan diri, belajar bersyukur di dalam segala hal. Nah, saudara, yang perlu belajar the art of contentment ini siapa?
yaitu semua orang. Tadi saya sudah bilang bukan hanya anak kecil tapi juga orang dewasa. Bukan hanya orang miskin tapi juga orang yang berkelimpahan, yang kaya. Semua perlu belajar seni of contentment. Tapi Pak, orang kaya kan pasti merasa cukup ya, karena mereka kan nggak kekurangan. Mereka kan yang ada di atas tidak ada pergumulan untuk ya orang yang berkekurangan ini ya. Saudara, kita semakin sadar yang namanya contentment itu bukan masalah seberapa banyak ya. Bukan masalah kurang atau banyak atau limpah, tapi itu masalah hati yang tidak pernah puas. Ada orang yang miskin, yang berkekurangan tapi hatinya konten. Ada orang yang sudah kaya begitu rupa, begitu terhormat, tapi selalu jatuh di dalam hal menginginkan lebih lagi. Saudara, kita kalau melihat Alkitab penuh dengan contoh-contoh demikian. Haman dikatakan apa? Orang kedua ya, di atas semua pangeran, berada di puncak kehormatan. Semua orang kalau lewat Haman harus sembah, harus sujud kepada Haman. Dia kurang apa saudara? Harta gak kurang, kehormatan, kemuliaan, posisi, jabatan gak kurang. Namun di tengah segala kemegahannya, satu hal ya yang membuat dia itu gak bisa tenang hidupnya, gak bisa tidur tenang. Itu dia lihat satu orang Mordekai yang nobodies waktu itu ya saudara. Nobodies, gak hormat, gak sujud. Wah, dia langsung terganggu sekali hatinya. Kenapa ada satu orang ini kok gak hormat sama saya? Gak memberikan penghormatan. Dia orang apa? Orang Yahudi. Kalau gitu semua orang Yahudi harus dibantai. Saudara bisa lihat ya ini. Orang yang psycho banget ini. Ini sudah punya semuanya. Cuman satu orang yang gak kasih hormat dia. Dia merasa semua orang ini harus dibantai. Raja Saul sudah di tempat yang paling tinggi, raja, tidak ada lagi, dia tidak bisa lebih tinggi lagi ya saudara, sudah raja gitu. Tapi hatinya tuh terganggu ya, waktu dengar nyanyian para wanita, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Sejak hari itu, Saul gak pernah bisa tidur tenang. Kenapa sih? Apa susahnya ya saudara ya? Gitu. Ketika seseorang memuji tetangga atau memuji orang atau memuji rekan lebih tinggi dari saudara. Itu tesnya ya saudara. Tesnya apakah kita itu bisa berpuas ketika orang yang kita rasa sejajar atau bahkan lebih rendah tapi dipuji lebih daripada kita. Ketika kita tidak bisa tidur karena itu ya mungkin ya kita tidak beda terlalu jauh dari Haman dan Raja Saul. Karena itulah yang mereka hadapi. Mereka itu harusnya ya sudah puas dengan segala yang mereka miliki, dengan segala kehormatan, dengan segala yang mereka miliki di dalam hidup mereka, tapi gak pernah bisa puas gitu. Jadi saudara, kita ingin sekali lagi lihat semua perlu belajar, bukan hanya yang tadi ya di dalam situasi yang rendah maupun yang tinggi. Ini pelajaran yang sulit. Karena Petrus menuliskan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, resep untuk kita bisa be content itu apa saudara? Yaitu adalah bukan dengan lihat orang lain lebih kasihan dari kita ya. Itu resep berpuas diri yang palsu. Ya nggak apa-apalah. Mobil saya bukan Mercedes gitu ya. Tapi ada orang yang nggak punya mobil. Nah, kita lebih berpuas ya daripada dia yang naik motor kepanasan, kehujanan. Nanti yang motor berpuasnya karena apa? Ya nggak apa-apa ya kita naik motor dibanding sebelah tetangga naik sepeda. Nah itu ya saudara, itu rasa puas yang palsu karena kita menempatkan diri lebih tinggi dibanding orang lain. Sedangkan di sini tadi 1 Petrus berkata, yaitu adalah serahkan segala kekhawatiranmu kepada dia sebab ia yang memelihara kamu. Jadi ini
topik kedaulatan Tuhan itu adalah topik yang sangat menghiburkan hati. Karena kita tahu kondisi kita, baik kita miskin, baik kita kaya, baik kita sehat, baik kita sakit, segala sesuatu yang terjadi kepada kita ini adalah yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan berdaulat ya. Tuhan berdaulat menentukan apa yang baik untuk seseorang, tapi itu mungkin buruk bagi orang lain. Kita nggak bisa berkata, Tuhan kenapa sih ya saya kerja begitu keras, gini-gini aja. Sedangkan tetangga itu kayaknya ongkang-ongkang kaki, tapi kok sukses berat ya. Dia dagang apapun cuan gitu ya. Saya dagang apapun bocuan gitu. Kenapa ya? Kenapa Tuhan gitu? Kenapa dia gampang banget ininya cuannya gitu? Kenapa saya susah banget cuannya gitu? Kenapa dia gampang kaya? Saya mau kaya kok susah banget. Nah, ini ketika orang-orang berkata demikian, saudara ya. Kenapa saudara? Karena kita nggak pernah tahu ya saudara. Bagi orang tertentu, ketika diberikan kekayaan, itu justru menjadi berkat lebih besar buat orang banyak. Gitu. Dia bisa dengan murah hati memberikan kekayaannya kepada orang lain gitu. Tapi ada orang yang ketika diberikan kekayaan justru menjadi jerat bagi dia. Dia menjadi semakin jauh daripada Tuhan, nggak beribadah lagi. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang baik untuk seseorang, apa yang baik kepada seseorang itu mungkin buruk buat yang lain. Gitu. Jadi Tuhan yang menentukan apa yang baik untuk Daud, apa yang baik untuk orang lain. Karena waktu Daud, kita lihat tadi Saul ya. Saul ketika dipilih langsung jadi raja. Langsung saat itu juga jadi raja. Daud ketika dipilih Tuhan jadi raja. Daud kapan jadi raja saudara? Belasan tahun kemudian. Setelah dia buron, lari-lari. Setelah susah setengah mati baru akhirnya jadi raja. Padahal Daud kan bisa berkata dalam hati, Tuhan gak adil ya ente. Saul itu langsung jadi raja, gampang gitu. Gua mau jadi raja kok mesti kejar-kejaran dulu, buron-buronan dulu gitu ya. Kenapa Tuhan? Ya karena ya itu ya saudara. Tuhan punya rencana yang berbeda-beda bagi setiap orang. Kita belajar mencukupkan diri. Kita jangan hanya lihat rumput tetangga selalu lebih hijau. Tapi bagaimana kita bisa bersyukur untuk ya rumput kita yang sekarang. Ya karena kita sadar inilah yang terbaik yang Tuhan sedang berikan. Bagi kita untuk kita diproses, untuk kita dilatih di dalam ujian sekolah padang gurun, di dalam belajar untuk bersyukur di dalam segala hal. Saudara, yang menjadi masalah itu bukan masalah, karena setiap dari kita mengalami masalah. Tetapi kenapa ada orang mengalami masalah, yang satu tetap bisa bersyukur, kenapa yang satu malah menjadi bersungut-sungut, ketidakpuasan gitu. Karena saudara, kalau kita coba gambarkan hidup kita ini seperti kapal dan masalah begitu banyak seperti ombak-ombak di samping gitu ya. Yang menyebabkan kapal tenggelam itu apa saudara? Karena banyak air. Ya enggak ya, yang namanya kapal ya harus di air kan ya. Yang menyebabkan kapal tenggelam itu ketika air masuk ke dalam kapal. Jadi yang menyebabkan hati kita ini gak bisa konten itu bukan masalah. Masalah is never the problem. Yang menjadi problem adalah ketika ketidakpuasan itu masuk ke dalam hati kita ya. Masalah itu masuk ke dalam hati kita, membuat hati kita jadi tidak tenang, menjadi gelisah, overthinking, lalu kita biarkan masuk terus menerus, kita menjadi depresi, menjadi akhirnya tenggelam betulan. Kita mulai meragukan kebaikan Tuhan, kita mulai menjadi pahit kepada orang lain. Nah ini yang kita perlukan supaya tidak tenggelam, pompa airnya keluar. Jangan biarkan discontentment ada di dalam hati kita. Kalau kita mulai merasa ada keiri hatian, ketidakpuasan di dalam hati kita, ini yang kita mesti belajar untuk pompa keluar dan minta untuk kita belajar mencukupkan diri, belajar untuk menerima pengaturan Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi. Nah, kenapa kita bisa percaya kepada pemeliharaan Tuhan? Akar-akar paling dalamnya adalah saudara, yaitu kalau kita percaya Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu
punya rencana yang baik, indah dalam hidup kita, dan Dia mampu merubah yang pahit menjadi yang manis. Saudara, di sini kan bangsa Israel bersungut-sungut terus-menerus ya. Hanya satu orang di seluruh bangsa Israel yang responnya beda. Yaitu dikatakan apa? Yaitu Musa datang berdoa kepada Tuhan. Ribuan sungut-sungut tidak mengubah situasi. Tapi satu doa Musa mengubah situasi. Jadi saudara, mungkin kita perlu benar-benar belajar satu hal ini ya. Yaitu adalah kita selalu berusaha mengubah situasi dengan komplain. Seakan-akan komplain kita bisa mengubah situasi. Tapi Musa tahu yang respon yang berbeda, respon yang baik, yaitu adalah ketika dia berdoa, one prayer of Moses itu melebihi 1,000 grumbles of the Israelites. Ini yang kita bisa lihat bagaimana akhirnya Tuhan bekerja, Tuhan mengubah situasi lewat doanya Musa. Dan Tuhan akhirnya mengubahkan ya dari air yang pahit menjadi yang manis. Ini salah satu tanda kita bisa dewasa saudara, yaitu ketika kita bisa bersabar, kita bisa percaya, kita tidak tahu bagaimana Tuhan merubahkan. Musa lempar itu apa tongkat ya, sepotong kayu gitu. Mungkin kita juga bingung kayak Musa ya, ngapain ya lempar? Kalau lempar gula masih make sense gitu, ini lempar kayu gitu. Nanti airnya bisa diminum, itu apa itu gitu. Nggak make sense gitu. Tapi ya di sini ya, itu test case-nya. Tuhan membuat air pahit menjadi manis karena Tuhan ingin mereka belajar. Ini sekolah ketaatan. Bagaimana mereka harus belajar konten, percaya, berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan nggak pengen mereka gagal. Tuhan nggak pengen mereka itu beneran mati kehausan. Tapi Tuhan ingin mereka belajar untuk obey, belajar untuk percaya, belajar untuk melihat bahwa Tuhan punya rencana yang baik gitu ya di sini. Dan kita bisa lihat kan ya saudara, di Mara ini beneran pembalikan dari apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Mesir. Bangsa Mesir itu terkenal dengan sungai Nilnya. Sungai Nil yang sungai begitu membawa kemakmuran, begitu membawa kesejahteraan, begitu hebat. Dan Tuhan bilang ya, kamu yang melawan aku, air sungai Nil menjadi darah. Tapi kepada bangsa Israel, Tuhan berkata ya, air yang pahit ini Tuhan buat menjadi manis gitu. Air yang bisa diminum menjadi tidak bisa diminum bagi bangsa Mesir. Tapi di Mara di sini Tuhan bilang air yang tidak bisa diminum yang pahit, air tersebut diubah menjadi manis. Dan ini yang kita coba lihat. Kata Mara ini muncul 2 kali saudara di Alkitab. Pertama di sini pahit. Lalu nanti ada satu bagian lagi yang sangat terkenal ya. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Sebab hidupku pahit. Suamiku mati, 2 anak laki-laki paupeiku juga mati. Dulu kaya, ke luar negeri kaya, sekarang balik kampung miskin, janda, ada menantu ngegandolin juga, komplain terus ya, hidupnya pahit gitu ya. Sampai kapan saudara? Sampai dikatakan Naomi kembali dan Tuhan ubahkan semuanya. Ruth bisa nikah dengan Boas, bisa melahirkan anak, baru Naomi itu tersenyum, Naomi itu bahagia. Tuhan bisa gantikan si mertua yang pahit ini menjadi Naomi yang hidupnya sweetness. Sweetness comes after the bitterness. Jadi kita melihat buat mereka yang percaya dan taat, momen-momen pahit tersebut dalam hidup Tuhan bisa ubahkan jadi manis. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara sedang mengalami kepahitan di dalam hidup, situasi-situasi yang saudara rasa kok pahit bener ya begini ya. Kenapa ya nggak beres-beres ya? Kenapa saya harus terus sabar ngadepin ini ya? Tidak tahu ya saudara, setiap keluarga punya masalahnya masing-masing. Kemarin ada jemaat
yang bergumul tentang adiknya yang judi online. Ada yang harus tanggungan berat untuk mertua, untuk keluarga yang lain. Ada yang ya bergumul tentang urusan financial problem. Nah ini semua yang rasanya pahit. Tapi ketika mereka percaya, taat, belajar untuk terus konten, Tuhan mampu dan Tuhan berkuasa merubahkan yang pahit menjadi yang manis. Dan dari tempat kekurangan Tuhan bawa mereka ke tempat berkelimpahan. Dari Mara dibawa ke Elim. Dikatakan ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Nah, akhirnya Tuhan ubahkan ya situasi yang tadi pahit bisa menjadi yang manis. Saudara, seandainya ya bangsa Israel itu bisa sabar sedikit ya. Gak usah berkomplain-komplain terus menerus. Tuhan juga nanti akan bawa mereka ke Elim kok. Tapi kenapa ya harus lewatin semua grumbling, semua komplain tersebut itu gitu. Kenapa? Karena bangsa Israel merasa entitled. Sudah seharusnya tanpa proses, maunya langsung ke Elim tanpa harus lewat Mara. Tapi seringkali hidup ini sebelum sampai ke Elim kita harus lewatin marah-marah tadi itu dulu. Sampai kita marah-marah betulan. Marah, pahit itu semua harus lewatin dulu sebagai proses. Baru kita bisa sampai ke tempat yang berkelimpahan di Elim. Tapi kita grumble karena kita merasa entitled. Nah kita harus tanya hak apa kita merasa entitled. Kenapa kita harus selalu sehat? Ketika kita sakit kita komplain ke Tuhan. Tuhan kenapa saya sakit gini? Kenapa? Saya awal tahun juga komplain ke Tuhan. Karena check up-nya asam urat, kolesterol gini. Lah saya bilang ini saya olahraga udah rutin, udah sehat gini. Kenapa masih bisa ada kolesterol, masih bisa ada asam urat? Ya mangkel juga sih waktu dapat terima gitu. Loh merah, rapornya merah gitu ya. Tapi agak terhibur, lihat Harley lebih merah gitu ya. Lihat pendeta-pendeta yang lain lebih merah lagi. Lumayan juga saya kolesterolnya segini doang gitu. Tapi ya itu ya, kenapa? Karena saya merasa entitled. Saya sudah banyak olahraga harusnya sehat dong. Harusnya nggak ada merah gitu rapornya. Tapi kenapa masih merah gitu? Jadi ya itu cicipan-cicipan langsung ya Tuhan nyatakan ya. Lu ini tuh baru sedikit ini ya. Belum yang parah harus pasang ring, harus apa gitu. Ini baru rapor merah kecil sedikit udah mulai grumbling gitu. Karena apa? Karena tadi perasaan entitled. Loh saya kan nggak males-malesan, saya kan nggak makan itu yang haram-haram, yang cunyuk-cunyuk gitu ya, berlebihan, enggak gitu ya. Sehat-sehat, makanannya sehat, gaya hidupnya sehat, tapi kenapa masih merah gitu. Ini saudara, merasa entitled sudah seharusnya begitu. Dan saudara, kenapa kita harus entitled senantiasa sehat, senantiasa kalau bisnis harus mudah gitu ya. Kenapa anak itu harus kuai-kuai gitu ya. Enggak ada kesulitan, rumah tangga selalu lancar, relasi selalu indah. Kenapa kita expect entitled seperti demikian? Padahal kalau kita mau jujur, satu-satunya yang entitled di dunia ini hanya Yesus Kristus. Karena dia di surga dilayani, tapi dia turun inkarnasi ke dunia. Sedangkan kita yang hidup di dunia ini, hidup yang dunia yang sudah fallen, ya harusnya kita expect sakit. Harusnya kita expect memang hidup susah gitu. Tapi kita ingin belajar ya. Kita perlu datang supaya kita punya hati yang contentment, yaitu datang kepada Kristus, satu-satunya yang entitled, tapi dia melewati exam test dengan sempurna, perfect score. Di malam ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, Yesus juga bergumul dengan urusan minum. Dia dikatakan datang ya, bergumul dengan urusan minum. Bangsa Israel bergumul nggak mau minum air pahit. Tapi sepahit-pahitnya air marah, ada satu yang lebih pahit. Cawan pahit di Golgota, yang Yesus berkata ya, sampai bergumul, ya Bapa jikalau boleh
cawan ini lalu daripadaku. Cawan apa yang sedang kita pegang dalam hidup ini, yang kita juga mungkin berdoa kalau boleh lalu daripadaku gitu ya. Sakitkah, situasi hidup yang gak berubah, tanggungan hidup yang berat, pasangan hidup yang bermasalah, atau pasangan hidup yang gak kunjung datang, atau apapun itu ya. Tapi kita belajar berserah seperti Kristus yang berkata, tapi jangan apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus berserah. Sehingga kita juga boleh belajar berserah, bukan karena kita punya determinasi yang kuat, kita belajar berserah karena kita melihat kepada Kristus dan Kristus hidup di dalam diri kita. Dia yang sudah berserah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Sekarang biarkan Kristus bertata dalam hidup kita dan kita bisa berkata, Tuhan, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Biarlah ini mempersiapkan kita juga, nanti kita akan menerima cawan, kita menerima roti, mengingatkan akan pengorbanan Kristus, sehingga kita boleh belajar berserah dan hidup kita boleh menjadi hidup yang manis, menjadi berkat bagi orang banyak. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh belajar untuk konten, untuk berpuas, mencukupkan diri di dalam segala hal ketika kami melihat kepada Kristus. Kristus yang berserah sepenuhnya, semua hidupnya demi menggenapi kehendak Allah. Biarlah kami ya Tuhan di dalam segala kesulitan hidup yang kami harus hadapi, kami belajar berserah, kami belajar menunggu waktu Tuhan, kami belajar bersyukur, kami belajar meminta pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami. Biarlah hidup kami bukan menjadi hidup yang pahit, tapi boleh menjadi hidup yang manis, yang mencerminkan kemanisan Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.